Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keluaran pasal yang ke-7 ayat 1-3 saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum ini kita sudah mengerti bahwa ketika kita mendengar suara Allah, suara Tuhan, pimpinannya melalui firman dan Roh Kudus, jangan kita mengeraskan hati. Tetapi hari ini kita mendengar firman Tuhan katakan bahwa Allah akan mengeraskan hati Firaun. Apakah Allah mengeraskan hati? Nah, sebelum kita terburu-buru untuk mengatakan Allah yang mengeraskan hati, kita baca lagi di dalam Keluaran pasal 8 ayat 18-19, kemudian ayat 32. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 32, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Keluaran 8, 18-19 ini adalah tentang tulah ketiga, tentang nyamuk, dan para ahli-ahli sihir di Mesir tidak dapat mengikuti apa yang diperbuat oleh Musa. Dan di sini para ahli itu akhirnya berkata, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras. Kemudian ayat 32 konfirmasi lagi. Setelah Musa berdoa bagi Firaun sesuai permintaan Firaun, tapi hati Firaun berkeras. Di sini bukan Allah yang mengeraskan, tetapi hati Firaun berkeras. Dan kemudian Keluaran 9 ayat yang ke-12 saya bacakan. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah mengeraskan hati Firaun di pasal yang ke-9. Dan ini bukan serta-merta Allah dari awal sudah merancangkan untuk mengeraskan. Tetapi karena Allah tahu memang Firaun ini bebal. Dia ini biar dikasih kesempatan seperti apapun, seperti di Keluaran 8 ayat 19 ini, bahwa ahli-ahli sihir itu udah katakan inilah tangan Allah. Tapi Firaun tetap bebal. Karena Firaun bebal, ya sudah, Allah pakai kebebalannya itu. Jadi memang Firaun tidak mau mengakui Tuhan. Allah pakai kebebalan ini dan dia mengeraskan. Dalam artian emang udah keras, jadi Tuhan pakai kekerasan hati ini. Nah, pelajarannya bagi kita semua Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan datang kepada kita, jangan keraskan hati. Karena apa? Nanti sudah menjadi bebal, akhirnya Tuhan pakai itu untuk menghukum atau untuk memberikan kita pelajaran. Mari kita sama-sama sadari ini dan mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami jangan bebal, supaya kami Tuhan ketika mendengar firman diingatkan Tuhan, kami cepat-cepat bertobat, kami cepat-cepat berbalik dan sadar. Tuhan Yesus, tolong kami semua, mampukan kami semua untuk peka terhadap suara-Mu, mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sepanjang hari ini Tuhan, dalam menjalankan setiap aktivitas kami memohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Urapan yang daripada-Mu Tuhan. Silahkan Kau bekerja dan beracara menguasai seluruh kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apabila Tuhan ada di antara kami yang masih harus bekerja atau harus membuka toko, usaha, warung,
bengkel, salon, apapun Tuhan, apapun yang kami tekuni, restoran Tuhan, Engkau yang bekerja dan beracara, Engkau yang tolong ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga memohon supaya Engkau tetap menjaga, melindungi kami, jauhkan dari sakit penyakit, virus, bakteri, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, dari orang-orang yang ingin berniat jahat Tuhan. Jauhkan dari semuanya itu Tuhan. Kami tetap dalam keadaan baik dan sehat, dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.